Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Huja Stokjendrelai. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Langsung saja. Oke, jadi jaringan komputer menurut Forozan di dalam bukunya yang berjudul Computer Network A Top-Down Approach disebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain, atau a network is a interconnection of a set of device capable of communication. Nah, perangkat yang dimaksud pada definisi ini itu sudah mencakup sebuah jenis perangkat, baik itu perangkat mobile atau handphone, perangkat komputer, laptop, bahkan perangkat penghubung seperti router dan modem dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh dari sebuah jaringan komputer. Ada sebagian perangkat yang saling terhubung dan saling berkomunikasi. Nah, menurut definisi jaringan komputer tadi, itu sebenarnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut sebuah jaringan komputer. Syarat apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, minimal terdapat dua buah perangkat atau dua buah komputer yang terhubung, baik menggunakan sarana kabel wired ataupun di kabel wireless. Nah, yang kedua terdapat pengguna. Ya, jadi kalau bisa disebut jaringan komputer itu apabila terdapat pengguna dan minimal dua perangkat yang saling terhubung, ya. Dan yang ketiga, terdapat data yang diperlukan di dalamnya. Selain data juga terdapat konten maupun informasi. Jadi itu. Dan juga terdapat pemakai secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, dan lanjut. Nah, jaringan komputer ini memiliki sifat-sifat dasar. Apa saja? Mari kita lihat. Dari yang pertama, ada scalability. Jadi sifat komputer ini dia memiliki kemampuan untuk dapat diukur atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Nah, ini memungkinkan jaringan komputer untuk berkembang atau menyusut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, yang kedua, resource sharing. Sifat jaringan komputer ini itu bisa memungkinkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk digunakan secara bersama-sama oleh si pengguna jaringannya. Nah, contohnya, pengguna dapat berbagai printer file dengan koneksi internet. Nah, sifat yang berikutnya yaitu connectivity. Sifat jaringan komputer ini yaitu mudah terhubung, baik antara pengguna komputer maupun antara pengguna komputer dengan jaringan komputer yang telah tersedia. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan komputer dengan mudah, seperti menggunakan fitur tuning pada smartphone untuk berbagai koneksi internet atau biasa kita sebut hotspot. Nah, yang keempat, reliability. Nah, sifat jaringan komputer ini adalah sifat yang paling dapat diandalkan, yang berarti jaringan komputer ini dapat beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan untuk menyediakan layanan yang diperlukan oleh si pengguna. Jaringan komputer berdasarkan transmisi. Oke, jadi jaringan komputer ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan komputer berkabel atau wired network dan jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Nah, untuk jaringan komputer berkabel ini yang biasanya dulu tuh yang seperti telepon rumah atau telepon genggam itu menggunakan jaringan komputer berkabel atau dengan menggunakan kabel koaksial. Kalau jaringan tanpa kabel atau jaringan komputer ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita lanjut, jaringan komputer berdasarkan topologi. Nah,
pada topologi jaringan komputer ada 6 macam. Teman-teman bisa lihat ada topologi bus, star, ring, mesh. Nah, kita lihat sama-sama apa itu. Dimulai dengan topologi bus. Nah, topologi bus ini adalah metode untuk menyambungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Berikutnya kelebihan dari topologi bus. Nah, yang pertama, penambah klien atau workstation baru mudah dilakukan. Jadi penambah, ketika mau menambahkan sebuah klien itu mudah dilakukan dengan menggunakan topologi bus. Dan yang kedua itu sudah pasti mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, biaya instalasi murah. Ya sudah pasti murah karena kabel yang digunakan juga sedikit. Adapun kekurangan dari topologi bus sendiri antara lain yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Itu dikarenakan menggunakan kabel tunggal untuk proses lalu lintas data, jadi dia sering terjadi tabrakan arus data. Kekurangan yang kedua yaitu proses pengiriman data dan penerimaan data kurang efisien. Ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya kabelnya terputus, maka komputer juga akan ikut terganggu. Nah, ini contoh untuk topologi bus. Dia menggunakan satu lalu lintas data ya, dia hanya menggunakan satu jalur saja. Untuk topologi star atau biasa dikenal sebagai topologi bintang, ini adalah bentuk topologi jaringan di mana setiap komputer terhubung melalui perangkat yang disebut hub atau switch. Nah, hub atau switch ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan sinyal yang dikirim dari suatu komputer ke komputer lain. Nah, kelebihannya yaitu mudah untuk menambah atau mengembangkan koneksi. Jadi topologi star ini mudah untuk bisa menambah atau mengembangkan koneksinya dari pada jaringan komputer itu. Adapun pemeliharaan topologinya juga sangat ringan dan jaringan tergantung pada terminal pusat atau spesifikasi hub atau switch. Jadi jaringannya itu bergantung pada servernya. Nah, dan kekurangan dari topologi star itu ada pada hub atau switch. Jika rusak akan berdampak pada seluruh perangkat komputer yang terhubung. Dan pengguna kabel sangat boros. Penggunaan kabel juga sangat boros ya. Begitu juga performanya sangat bergantung pada spesifikasi hub dan switch seperti yang tadi sudah saya katakan. Dan juga gangguannya itu mudah dideteksi dan sangat mudah itu kekurangannya itu. Untuk contohnya ini ada beberapa perangkat yang saling terhubung pada perangkat hub membentuk sebuah topologi star. Oke, peer to peer. Nah, topologi peer to peer adalah sebuah model jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain tanpa adanya server pusat yang mengendalikan komunikasi atau aliran data. Nah, dalam topologi ini setiap komputer itu dapat berperan sebagai klien maupun server secara bersamaan satu sama lain tanpa memerlukan pusat kontrol server. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya itu biayanya sangat murah ya, tentu saja karena membuat klien atau perangkat komputer itu sebagai servernya sendiri. Nah, dan juga pada topologi peer-to-peer ini proses instalasinya juga sangat mudah untuk dilakukan dan setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Hanya kekurangannya yaitu sulit untuk dikembangkan dan sering terjadi masalah pada keamanan yang sering muncul, dan juga proses troubleshooting cenderung sangat rumit. Selanjutnya, nah teman-teman bisa lihat ini contoh dari jaringan komputer peer-to-peer. Kemudian topologi ring merupakan topologi cincin, biasa disebut juga topologi cincin. Dia ini merupakan suatu model dalam jaringan komputer di mana setiap node terhubung tepat dengan dua node lainnya membentuk jalur kontinu yang tunggal untuk sinyal melalui setiap node. Data melakukan perjalanan dari node ke node dengan setiap node di sepanjang jalur menangani setiap paket. Nah, kelebihan dari topologi ring atau cincin ini yaitu kemampuan menambah stasiun kerja tambahan tanpa mengganggu jaringan yang ada dan tidak
tidak ada tabrakan data, instalasi dan troubleshootingnya juga sangat mudah. Hanya saja kekurangannya yaitu setiap gangguan pada satu node dapat membuat seluruh jaringan itu terganggu. Dan juga dibutuhkan perangkat khusus untuk mengisolasi kegagalan. Dan kinerja topologi cincin atau topologi loading ini cenderung menurun dengan penambahan node. Jadi jika ada penambahan node, maka kinerjanya juga akan menurun ya. Ini ada contohnya topologi ring membentuk sebuah cincin, yang berikut topologi tree. Ini adalah sebuah metode jaringan yang menggabungkan fitur dari topologi bus dan topologi star. Dalam topologi ini, setiap node terhubung dalam struktur hierarkis dan pusat data yang sangat terpusat. Oke. Beberapa kelebihan dari teknologi tree antara lain yaitu kemampuan menambah stasiun kerja tambahan tanpa mengganggu jaringan yang ada. Juga tidak ada tabrakan data, kemudian kemudahan dalam pemeliharannya dan identifikasi kesalahannya juga sangat mudah. Skalabilitasnya sangat tinggi dan aman untuk dapat diandalkan. Namun kekurangannya yaitu konfigurasi yang sangat sulit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lainnya. Dan panjang segmen terbatas tergantung pada jenis kabel yang digunakan. Nah, ini adalah contoh jaringan topologi tree membentuk seperti pohonnya. Oke, lanjut topologi mesh. Nah, topologi mesh ini merupakan sekelompok perangkat komputer yang saling terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi. Topologi ini juga disebut sebagai topologi jalan karena bentuk rangkaiannya juga menyerupai sebuah jalan. Kelebihannya, mesh mampu menangani lalu lintas data dengan kualitas tinggi, memungkinkan transmisi data dengan mudah. Kegagalan satu jaringan tidak akan berdampak pada keseluruhan jaringan. Jadi jika ada kegagalan pada satu jaringan saja, itu tidak berdampak pada keseluruhan jaringan. Juga dapat menambah perangkat tambahan tanpa mengganggu transmisi data antar perangkat lain, memiliki fitur yang kuat dan mudah digunakan, tidak memiliki otoritas yang terpusat. Namun kekurangannya topologi ini cenderung mahal dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Tentu saja karena dilihat dari kelebihannya, dia pasti cenderung mempunyai harga yang mahal. Dan juga proses instalasi yang sangat rumit, dan juga terdapat risiko koneksi yang redundant atau koneksi yang bertumpuk ya. Setiap node itu juga memerlukan biaya utilitas yang tinggi, dan juga memiliki pemeliharaan yang cukup menantang. Oke. Nah, ini dia contoh dari topologi mesh. Kita next saja. Nah, kita masuk pada jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN juga memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km, atau sebagai contoh yang sederhana saja, itu seperti satu ruangan lab atau ruangan kantor, itu dikatakan jaringan lokal. Kemudian ada jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan komputer ini merupakan jaringan yang areanya itu luas ya, mencakup sebuah wilayah kota yang terdapat banyak gedung, atau seperti di gambarnya terlihat bahwa jaringan MAN itu merangkum semua jaringan LAN. Jaringan WAN, nah jaringan WAN ini adalah jaringan yang luasnya seperti antar kota atau bahkan suatu negara dan suatu benua. Nah, yang terakhir yaitu internet. Internet ini luasnya itu mencakup seluruh bumi ya. Jadi dia itu merangkum dari jaringan LAN, MAN sampai bahkan jaringan WAN. Jadi dia itu jaringan komputer adalah jaringan terluas yang mencakup seluruh bumi. Oke. Dan ini ada referensi yang saya dapatkan. Yang pertama dari Bu Allen. Sudah tentu karena Bu Allen adalah dosen jaringan komputer saya. Kemudian saya ambil dari internet, dan link ini teman-teman bisa akses melalui deskripsi atau komen yang akan saya cantumkan. Sekian dan terima kasih.